Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, di program Safety on the Road pagi hari ini di edisi hari Selasa ya. Ini sudah di akhir bulan Juli 2020, sudah di tanggal 28 Juli 2020 ya. Tidak terasa kalau umat muslim sih, kalau di tanggal 31 Juli ya sahabat, ini di hari Jumat tepatnya akan ada perayaan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Kalendernya tanggalnya merah hari Jumat, Sabtu, Minggu biasanya ini juga weekend ya. Mungkin ada di antara Anda yang juga jadwalnya Sabtu juga ikutan tanggal merah. Jadi agak panjang memang ya untuk akhir pekan kali ini, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini weekendnya nambah satu hari lagi gitu ya. Nah sahabat, bagaimana kita bisa merencanakan perjalanan kalau misalkan kita lebih memutuskan akhir pekan yang agak panjang untuk seperti contohnya ini aja, contohnya di akhir bulan Juli ini ya. Nah apa sih yang mungkin kita bisa rencanakan dalam perjalanan kita? Ini yang akan jadi tema pembahasan kita pagi hari ini ya, rencanakan perjalanan Anda. Pagi ini nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita, ada Bapak Muhammad Arsyad, Coach Sigma Safety and Drive, Sigma Safety Drive and Ride ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Coach Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Coach? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana? Udaranya cerah. Wah, udaranya. Kalau ngomongin udara, makanya pagi ini saya sampai jaketan ini nggak mau dilepas ini ya. Istilah kita itu betiding gitu ya, Coach Arsyad ya. Betul, betiding. Wah, cuacanya, mataharinya memang sudah nyapa, tapi dinginnya ini loh masih luar biasa, terasa banget. Oke deh, alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Pagi ini juga kita bisa menyapa kembali sahabat Suara Sidoarjo. Nah nanti kita mau sharing bersama Coach Arsyad ya tentang rencanakan perjalanan Anda. Wah, apalagi ini kan tadi saya sudah buka kalau ternyata pekan ini akhir pekannya itu agak panjang loh. Betul. Tapi kalau ngomongin tentang merencanakan perjalanan itu memang ada tujuan itu menyebabkan perbedaan perencanaan perjalanan kah? Atau seperti apa sebetulnya Coach? Jadi kalau rencana perjalanan itu kan sebetulnya nggak cuma tujuannya aja. Jadi memang nomor satu tujuan, ya kan, tujuan. Jadi tujuan kita mau kemana, ya kan, tujuan kita mau kemana, kita membawa apa, membawa siapa. Terus berikutnya adalah menggunakan apa. Nah, gitu loh. Okay. Itu kan harus kita rencanakan itu. Apalagi kalau sekarang kan masa pandemi, gitu. Yeah. Jadi masa pandemi ada beberapa poin-poin yang penting yang harus kita pastikan. Contohnya ini. Contohnya kita mau kemana? Katakanlah kita mau, kalau sekarang kan Sidoarjo, Gresik, Surabaya kan masih merah ini. Sidoarjo udah orange. Sudah orange ya, alhamdulillah. Mayoritas sudah orange. Iya, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Kita mau menuju ke daerah mana gitu loh. Contohnya kita mau ke mana yang masih merah, mungkin ke Semarang, ke Jakarta. Semarang masih merah nggih. Itu kan harus kita tahu dulu. Nah, kita tahu dulu seperti apa kondisinya, seperti apa di sana. Apakah kita bisa masuk ke sana kan gitu kan. Kalau kemarin kan waktu Lebaran PSBB itu beberapa tempat itu dia tidak bisa, orang dari luar masuk kan nggak bisa kan. Nah, itu harus kita tahu dulu. Jadi tujuannya kemana? Itu nomor satu. Kedua adalah kita membawa apa? Membawa apa atau membawa siapa? Nah kan gitu kan. Ya membawa siapa, kalau kita besok Jumat ini kita long weekend, berarti biasanya beserta seluruh keluarga kan. Nah beserta seluruh keluarga
Ya mungkin kalau sekarang sudah mulai disiapkan kendaraannya, nanti kita masuk ke persiapan jadi kendaraannya sudah disiapkan. Tapi paling tidak kita sudah tahu kita dengan siapa. Setelah itu baru kita ngomong. Kita menggunakan sarana apa? Nah, ini penting juga. Yeah. Sarana yang kita gunakan penting juga. Menggunakan apa istilahnya? Kendaraan sendiri mesti akan beda dengan kalau kita harus naik bis atau kita naik kereta atau bahkan naik pesawat. Betul kan? Kalau pesawat kan harus ada membawa surat apa istilahnya? Rapid test masih ada ya Mbak itu ya. Iya. Kita menggunakan kendaraan umum ya. Terus di tempat tujuan itu cukup nggak rapid test itu? Atau mungkin harus ada surat keterangan yang lain? Nah, jangan sampai kita sudah ada di Juanda, sudah beli tiket, sudah mau terbang di sini, sudah rapid test, ternyata di daerah tujuan, nggak bisa kalau di sana rapid test, harus menggunakan swab test. Nah, kan nggak jadi terbang akhirnya, rugi kan? Yeah. Nah, itu juga harus diperhatikan juga. Jadi, kita membawa siapa itu tadi juga harus diperhatikan. Berapa kapasitas kalau kita menggunakan kendaraan umum, kendaraan umum kita juga harus tahu kita berangkat jam berapa, transportasinya seperti apa, kan gitu kan. Nah, ini kan memang harus kita transportasinya menggunakan apa. Jadi contohnya kalau long weekend itu kadang-kadang mobil kecil isinya harusnya isinya 7, ya karena semuanya ikut akhirnya bisa lebih dari 7, itu kan jadi masalah juga, gitu loh. Apalagi kalau jalan-jalan gitu, kalau long weekend gitu kan kadang-kadang jalan-jalan. Kalau saya dulu seringnya kalau sama anak-anak ke kebun binatang dekat-dekat aja, dekat-dekat binatang itu kebun binatang ramai loh Mbak itu Mbak. Iya ya, paling terdekat ini ya KBS ini ya. Jadi kadang-kadang iseng aja, jadi pengen ke KBS gitu. Nah, kadang-kadang saya melihat bahwa satu mobil itu, contohnya lah mobil apa Avanza, apa Xenia itu bisa diisi orang banyak, itu bisa sampai 10 orang itu. Kalau disumpel-sumpelkan kan itu Coach, sumpel-sumpelkan apa? Kalau dipepet-pepet itu ya 10 orang. Enggak ding ya, 6, 7, 8 sama 8 sama supirnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Supirnya 1. Berarti kan ada bisa sampai 10 masih bisa ya. Nah, artinya kalau sekarang kita nanti efeknya akan kita bahas. Tapi pada saat di masa pandemi, apakah itu jadi masalah apa tidak di tempat tujuan? Kan gitu kan? Bisa jadi itu nanti akan menjadi masalah. Nah, kita nggak jadi berlibur tambah jadi masalah, kan nggak enak juga. Nah, setelah kita pastikan kita menggunakan sarana apa. Kalau semua yang sudah disiapkan, ya kan, waktu perjalanannya seberapa lama? Nah, kan gitu kan. Waktu perjalanan berapa lama? Kalau dari rumah saya ke KBS itu, ya kira-kira 1 jam lah. Saya tidak akan berangkat tepat 1 jam. Kalau mungkin kita ke KBS sih nggak ada masalah, karena nggak ada jamnya masuk kan, gitu kan. Tapi kalau saya siaran kan, kalau saya ke Suara Sidoarjo kan, saya harus pagi. Kalau saya berangkat jam 6 gitu ya, kira-kira pasti terlambat kan gitu kan. Pasti terlambat. Nah, jangan sampai terlambat. Jadi kita harus merencanakan waktunya kapan. Nah, baru kemudian kita akan mencari informasi jalannya, kondisi jalannya. Nah, ini kita belum ngapa-ngapain ini. Belum persiapan diri, persiapan kendaraan, belum. Jadi baru mau berangkat ini, baru merencanakan perjalanan itu sudah ngitung seperti itu. Banyak yang harus dipikirkan, dipersiapkan betul secara matang sebelum berangkat. Itu masih di rumah nih, masih rencana ya Coach ya? Ini mungkin masih 2-3 hari lagi. Masih rencana. Oke deh. Baik, nah sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini kan kita bahas ya tentang rencanakan perjalanan Anda di program Safety on the Road bersama dengan Coach Arsad. Jadi saya undang Anda, kalau Anda juga ingin sharing bersama Coach Arsad, silahkan Anda bisa gabung di 0318961514, WA di 082132640109. Oke, Coach Arsad, ini kan kalau kita ngomongin merencanakan di rumah, persiapan mau kemana, itu harus jelas gitu ya. Tapi kadang orang tiba-tiba kalau sudah di jalan, udah deh mampir sini dulu, dadakan gitu. Terus pada rencana awal mungkin yang mau rekreasi, udah terlanjur bawa banyak orang,
Nah, ternyata masih ada tujuan yang tidak diprediksi gitu, Coach. Ya, betul. Gimana nih? Jadi kayak gitu juga kadang-kadang apa istilahnya ya, harusnya dihindari. Jadi kalau sebaik mungkin bahwa kita merencanakan perjalanan itu pasti gitu. Lewati mana mau kemana itu pasti. Karena kita nanti kalau sudah merencanakan gitu, kita melihat kondisi jalan itu kan penting juga, macet apa enggak kan gitu kan. Kalau weekend sih biasanya long weekend kayak gini sih saya pasti biasanya macet lah. Biasanya macet. Moga-moga kalau masa pandemi seperti ini enggak macet. Saya pernah macet hampir setengah jam di bundaran, lebih setengah jam, hampir 1 jam di bundaran Waru gara-gara long weekend dulu pernah juga. Nah, kadang-kadang perubahan rute itu kadang-kadang yang masalah. Nah, gitu loh. Yeah. Mungkin bagi penumpang nggak masalah, tapi bagi sopir kadang-kadang masalah. Iya kan, karena dia sudah bikin road plan, saya akan kesini gitu. Daripada jalan, ke sana dulu. Nah, sebetulnya kalau memang kondisinya tetap ya, kalau kondisi ada beberapa kondisi, kalau memang kondisi itu kondisi santai, artinya bahwa kita memang mau refreshing lah, it's okay aja, nggak ada masalah. Tapi kalau kondisinya nanti kita harus, katakanlah ini, kita harus sampai di Sidoarjo, saya harus sampai Sidoarjo, katakanlah jam 8, jam 9. Disuruh mampir-mampir dulu, ini kan masalah juga. Masalahnya adalah berhubungan dengan Waktunya ya, oke. Ya, begitu sudah mampir, ya kan, sudah mampir, akhirnya waktu yang tersedia kan mesti berkurang, Mbak. Yeah. Efeknya kita akan mengejar waktu lah, ini yang bahaya. Nah, gitu loh. Makanya kalau saya ngomong mulai dari awal sudah disetting dulu. Kita mau kemana, mampir di mana, gitu kan. Kecuali kalau memang niatnya silaturahmi, contohnya Lebaran gitu. Kita mau mampir ya udah. Road plan-nya udah terserah wis lah. Itu sopir juga akan santai aja. Cuman, nah ini bagi navigator ini, bagi yang sebelahnya sopir. Kalau memberikan kode, itu jangan mendadak. Ingat bahwa kendaraan ini tidak bisa berhenti mendadak. Contohnya ini, kita mau mampir ke minimart, sudah dekat, sudah mau lewat, kok tadi mau mampir sana lah, itu jangan. Apalagi kadang-kadang terus nanti ngeremnya mendadak, itu bahaya, membahayakan kendaraan lain. Jadi artinya kalau memang seperti itu, katakanlah ini, si navigator mau ke, contohnya ke ATM atau kemana, dia harus fokus lihat depan. Oke, nggak boleh lihat kanan kiri gitu, cari ATM-nya mana gitu ya. Nah, itu tanggung jawab navigator, bukan supir sebetulnya. Jadi dari jauh, katakanlah masih setengah kilo atau apa, kalau kelihatan atau 200-300 meter, sudah menyampaikan ke drivernya. Gitu loh. Kadang-kadang kan nggak, navigator masih asik main HP, begitu sudah lewat, itu tadi adalah, itu masalah sebetulnya. Secara refleks kadang-kadang si driver akan melakukan pengereman kan? Iya, kaget padahal juga ya. Bahaya. Makanya kenapa saya ngomong kita mau kemana itu harus disiapkan, Mbak Tika. Bahayanya seperti itu. Efek belakangnya itu seperti itu sebetulnya. Kalau kita mendadak minta berhenti itu seperti itu. Oke. Gitu. Ya, Coach, ini masih dalam konteks persiapan ya. Kalau kita sudah menentukan nih tujuan, waktu, juga kendaraan begitu ya, yang mungkin kita sudah punya, terus juga ternyata terus yang jadi pertanyaan itu ada ini tidak sih, ada rumus mungkin untuk kapasitas, misalkan penumpangnya berapa, maksimal itu berapa, tapi jumlah barang yang dibawa untuk menyeimbangkan gitu antara jumlah penumpang dengan barang bawaan. Kan kadang saya lihat itu juga banyak kendaraan atau mobil itu justru barangnya itu ditaruh di atas mobil gitu, di bagian atapnya gitu, Coach. Bagaimana tentang hal ini? Ya memang sebetulnya kalau kita ngomong barang itu sebetulnya kalau di defensive safety driving itu barang yang bisa dimasukkan itu harusnya itu yang ada dalam mobil. Kalau memang dia bukan bak terbuka, kecuali kalau dia memang pickup double cabin itu mungkin bisa. Ya, tambahan sebetulnya tambahan barang di atas, itu ada syaratnya juga. Karena tambahan barang di atas itu akan mempengaruhi keseimbangan dari kendaraan. Makanya di beberapa
produsen itu kan dia membuat apa istilahnya roof box gitu kan, ada boxnya di atas, ya kan, atau ada roof rack di situ. Gunanya apa? Jadi syarat membawa barang itu dia harus nomor satu, syarat membawa barang itu dia harus terikat erat di kendaraan tersebut. Itu nomor satu itu. Kedua, kalau di mobil itu tingginya. Nah, tingginya tidak boleh dia sampai mempengaruhi keseimbangan. Jadi kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kita lihat kalau memang cara menatanya itu loh. Makanya kalau memang kita membawa barang kan kita membawa pakai raknya di atas itu pakai roof rack kan gitu kan. Ditata yang rapi, ditutup menggunakan terpal, ya kan. Terus ditali yang kenceng. Tujuannya apa? Kalau ditali itu tujuannya biar dia tidak bergoyang. Bahayanya adalah pada saat dia jalan dia lepas. Itu bahaya seperti itu. Kenapa harus ditutup dengan terpal atau plastik atau apapun? Kalau seandainya hujan atau debu atau apapun, itu kita nggak bingung yang di dalam mobil. Tetap konsentrasi di jalan. Ingat, semakin tinggi barang itu akan mempengaruhi keseimbangan. Apalagi sepeda motor. Kalau kita waktu zaman dulu mudik itu kan gitu kan, ditambahi apa namanya, kayu gitu kan. Di belakang. Membawa macam-macam, bahkan kalau beberapa tahun yang lalu di TV itu ada yang membawa subwoofer itu, wah hebat juga ini dipakai untuk lebaran. Nah, kalau di sepeda motor itu aturannya barang itu tidak boleh melebihi lebarnya, tidak boleh melebihi tubuh dari pengendara lebarnya. Tingginya juga sama, jadi tingginya dia tidak boleh melebihi dari pengendaranya yang di depan. Panjangnya kalau di sepeda motor itu dia tidak boleh melebihi panjang dari motor itu sendiri sebetulnya. Soalnya kalau motor itu kan hubungannya dengan keseimbangan kan, keseimbangan. Jadi kalau motor seperti itu. Kalau di mobil kita menyesuaikan aja. Beban kendaraan. Ya setiap kendaraan mesti beda-beda kan, ada ininya ya, ada beban maksimalnya berapa. Monggo dibaca di buku petunjuknya itu ada itu. Kalau Mbak Tika kan masih ada kan itu Mbak buku petunjuk. Untuk mobilnya masih ada kan? Iya masih ada. Masih plastikan mesti. Masih lurus nggak pernah dibuka. Itu mungkin bisa dibaca. Beban maksimalnya berapa itu ada. Di kendaraan itu ada. Kalau di sepeda motor itu rata-rata sekitar 200-250 kilo lah untuk beban maksimalnya. Walaupun kadang-kadang kalau kita lihat di musim panen gitu masih bisa membawa gabah sekitar 3 kuintal gitu masih bisa. Ya. Tapi artinya kita harus tahu batas keselamatannya itu seberapa. Mungkin itu. Oke, baik. Nah, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini kita masih berbincang tentang rencanakan perjalanan Anda bersama dengan Bapak atau Coach Arsat ya. Ini Bapak ini memang ya Bapak ya Coach ya sebetulnya ya. Coach Arsat ini Coach Sigma Safety Drive and Ride ya pagi hari ini di program Safety on the Road. Silakan, saya tunggu Anda juga yang ingin gabung. Seru sekali nih perbincangan kita ngomongin tentang persiapan untuk perjalanan ya. Seru kalau tadi saya juga diingatkan kalau perjalanan waktu mudik naik motor bawa barang banyak gitu ya. Sudah di belakang ditambah lagi, di kanan kiri juga ada barang, di depan ada barang, belum lagi anaknya dicelepitin di tengah gitu antara ayahnya dan ibunya gitu. Saya pernah lihat juga. Oke, sahabat Suara Sidoarjo, nanti kita bahas lebih detail lagi ya kalau sudah ada persiapan di rumah. Lantas apalagi nih yang perlu dipersiapkan selama perjalanan? Nah ini nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi, jadi saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Setiap hari, paparan debu, kotoran, polusi, atau hal lain yang negatif membawa efek untuk kita. Akibatnya, mata, telinga, bahkan hidung menjadi bermasalah. Seperti gangguan pada mata, sinus pada hidung, atau masalah dengan telinga. Jangan biarkan gangguan pada mata, telinga, dan hidung menjadi penghambat aktivitas, bahkan mengganggu produktivitas. Karena sekarang ada solusi sehat cara herbal dari Cahaya Permata. Diformulasikan langsung oleh dua tabib Indonesia dan Malaysia.
sudah lulus uji Kementerian Kesehatan dan bersertifikat halal. Produk herbal Cahaya Permata teruji dan terbukti mengatasi masalah mata minus plus, katarak, mata berlemak, sinus, dan gangguan telinga. Buktikan sendiri. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan pemeriksaan mata, cek sinus dan gurah hidung, dan pengobatan telinga secara gratis. Hubungi Tobib di 0877 3199 3999. Sekali lagi di 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Warga Sidoarjo dan sekitarnya, karena merebaknya wabah virus corona, pemerintah menghimbau untuk menghindari kerumunan dan kegiatan di luar rumah. Untuk itu, warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa lewat layanan online. Anda bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran online di e-Samsat, Link Aja, PPOB Indomaret, Alfamart, Tokopedia, dan juga Gria Bayar BTR. Manfaatkan juga diskon berupa pemotongan nilai pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk warga Jawa Timur. 15% untuk roda 2 atau 3 dan 5% untuk roda 4 atau lebih. Berlaku mulai 12 Juni sampai 31 Juli 2020. Informasi ini disampaikan oleh kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota dan Krian. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo.
Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kalau Anda punya masalah dengan mata, mata minus plus mata berlemak, masalah sinus dan telinga, jangan bingung, ada produk Cahaya Permata Malindo. Produk Cahaya Permata Malindo diformulasikan oleh 2 orang tabib dari Malaysia dan Indonesia, sudah ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan sertifikat halal. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan perawatan gratis dan cek sinusitis gratis. Cahaya Permata Malindo di Perumahan Larangan Mega Asri, Jalan Werkudara 1, Blok D nomor 59 Sidoarjo. Telepon 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kembali di program Safety on the Road, sahabat Suara Sidoarjo, kita masih bahas tentang rencanakan perjalanan Anda bersama Coach Arsyad pagi hari ini. Nah Coach, ini sebelum kita lanjutkan lagi, saya bagi waktu dulu ke redaksi, ada yang bergabung, Karin? Iya, ada 2 orang yang bergabung hari ini dari WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Mbak Ayu Dea di Lebo. Oke. Jadi sewaktu itu saya pernah membaca berita mengenai seseorang yang hendak melakukan penerbangan ke luar negeri. Nah, sebelumnya ini dia sudah dites kesehatan di Bandara A dan hasilnya ini menunjukkan hasil yang negatif. Tapi ketika transit di bandara yang lain dan harus melakukan tes kesehatan lagi, hasilnya berubah menjadi reaktif. Lantas kalau begitu bagaimana ya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di luar hal yang sudah direncanakan tersebut? Yang kedua dari Mbak Safrida di Krembung. Assalamualaikum Coach Arsyad dan Mbak Tika. Waalaikumsalam. Bagaimana jika saya melakukan perjalanan sendiri menggunakan kendaraan roda 2 dan akan menuju ke tempat yang belum pernah sama sekali saya kunjungi? Dan saya memang ada keperluan ke tempat itu. Sedangkan ketika menggunakan Gmaps sendiri harus mempunyai konsentrasi yang tinggi untuk melihat Gmaps dan juga untuk melihat ke jalanan. Tapi kalau mau dihafalkan sebelumnya juga tidak memungkinkan. Soalnya meskipun kita sudah menampilkan tampilan satelit di Gmaps itu, kan beda nanti dengan real time-nya sekarang. Seperti itu. Oke, baik. Ya, terima kasih yang sudah bergabung di WhatsApp Suara Sidoarjo. Silakan yang lainnya juga di belakang Mbak Syafria ya tadi, dan juga Mbak Safrida dan Mbak Ayu Dea. Anda masih bisa bergabung juga, silakan manfaatkan line telepon kami untuk on air. On airnya ini juga bisa lewat WhatsApp call ya di 0318961514 atau WA-nya di 0821326409. Iya Coach, kita tanggapi dulu ada oh iya, ini juga ada yang menyapa kita di YouTube Suara Sidoarjo. Selamat pagi katanya Mbak Siska, Mbak Tika, cantik Masya Allah. Iya, alhamdulillah pagi-pagi ada yang dapat pujian barokah ini Coach. Oke, ke Mbak Ayu deh ya, silakan. Makanya kalau kita tadi bahas syarat di tujuan, di tempat tujuan seperti apa, itu kan penting kan. Jadi kan, makanya kalau apalagi ini yang disampaikan Mbak Ayu tadi, penerbangan ke luar negeri itu tesnya harus apa ya, surat pengantarnya harus jelas, yang mengeluarkan siapa. Itu penting itu. Jadi katakanlah nih, kita harus swab testnya harus contohnya ini ada beberapa, kalau kita ke luar negeri itu swab test itu harus melakukan tes di rumah sakit yang ditunjuk, yang merupakan rumah sakit rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, itu harus seperti itu. Setelah swab test, ada hasil swab testnya, ada surat keterangannya. Lah, kadang-kadang kalau di luar negeri seperti itu, Mbak. Lah, ini yang harus kita pahami. Kita dulu tujuannya seperti apa ini, gitu loh. Ya, terus ini, kalau memang kondisinya, ya memang agak repot ya. Kayak kalau disampaikan Mbak Yu tadi, sudah terlanjur berangkat. Contohnya kita mau ke kemana gitu, transit di Singapura, contohnya. Ternyata dari Singapura dites reaktif, ya sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang harus kita lakukan ya udah, kita mengikuti. Biasanya kalau di luar negeri ada 2, dia mengikuti isolasi di situ atau dia dikembalikan ke negara asal. Ya sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena itu memang kebijaksanaan dari masing-masing pemerintah yang di sana. Makanya saya ngomongkan di awal tadi, syarat-syarat di tempat tujuan itu penting, gitu loh. Katakanlah kita mau ke luar negeri, transit di beberapa tempat, kita harus tahu dulu, mencari informasi dulu kan bisa. Informasi itu bisa dari ini pemerintah kan bisa juga, ya kan? Kita harus tahu dulu syaratnya apa di sana. Tes apa yang diperlukan? Tes ini gitu loh.
ya mohon maaf kadang-kadang kita dalam tanda kutip gampang ke gitu loh. Paling bisa paling, nah itu bahaya. Kalau memang kondisinya sudah seperti yang disampaikan Mbak Ayu, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita harus ngikutin apa istilahnya prosedur yang di sana harus seperti apa. Gitu mungkin Mbak Tika. Makanya prepare yang awal tadi, prepare syarat-syarat di tempat tujuan itu harus benar-benar dipahami. Jangan sampai seperti itu kan gitu kan. Kalau kita masih baru berangkat dari Juanda sih mungkin nggak masalah. Tapi kalau kita katakanlah sudah di negara orang gitu kan repot juga Mbak. Betul kan? Yeah. Jadi kita juga untuk itu. Jadi mungkin itu jawabannya untuk Mbak Ayu. Kedua yang Mbak Frida ya. Mbak Frida, kalau perjalanan menggunakan roda 2 ke tempat yang belum pernah diketahui, kalau sekarang kan kita banyak ya apa istilahnya software atau aplikasi yang tentang map itu kan macam-macam, mulai dari Google Map, Waze, macam-macam lah, ya kan, banyak lah yang itu. Lah itu yang dipakai. Paling tidak kita harus tahu kondisi jalannya seperti apa. Nah, kondisi tujuannya seperti apa? Aman tidak? Itu yang penting. Aman tidak? Kalau kita beberapa waktu yang lalu kita sempat ngobrol tentang kriminalisasi, bukan kriminalisasi, apa istilahnya peristiwa kriminal yang terjadi saat di jalan raya seperti itu kan. Nah kita juga harus tahu dulu tujuannya. Ini daerah ini aman apa tidak? Nah bagaimana kalau kita tidak pernah ke sana, tidak tahu tujuannya? Kita cari informasi bisa melalui Google Map, Google Map atau Waze atau apapun lah. Itu kalau Waze itu kan ada itu Mbak. Jadi misalnya kondisi sekarang seperti apa. Kalau pengen tahu kondisinya, lokasinya, itu bisa menggunakan kalau aplikasi di Google kan ada yang Street View itu Mbak. Nah, paling tidak kita tahu dulu, oh kondisinya seperti ini, gambarannya seperti ini. Kalau memang kondisinya tidak bisa didetek seperti apa, kalau kita ada yang kenal di sana, mungkin setelah mendekati daerah tersebut, kita nggak hafal daerah tersebut, kita kontak mereka, teman kita, saudara atau apa, untuk menjemput kita, itu lebih baik. Gitu loh. Saya dulu pernah pada saat saya akan ke Panggul, Tenggalek, itu jalannya kan kalau ya ke Panggul itu kan naik turun itu jalannya. Itu teman yang di sana ngomong, Pak nanti kalau sudah sampai di sini kontak ya, nanti tak jemput. Gitu loh. Karena dia pikir saya belum terbiasa lewat daerah tersebut, jadi mending tak jemput aja. Jadi saya dijemput. Nah itu lebih baik. Jadi komunikasi seperti itu lebih baik. Nah kalau memang sama sekali blank, tidak tahu daerahnya, lah itu yang repot. Gitu loh. Kita harus sering berhenti untuk bertanya. Ya kan? Bertanya. Jadi mungkin bisa, kalau sekarang kan banyak minimart, di mana-mana ada minimart kan, kita mungkin di situ dulu tanya, kondisi daerah ini seperti apa, kita tanya seperti itu. Kita tanya ke, apa istilahnya, orang-orang yang ada di sekeliling kita, gitu. Itu yang penting. Ya artinya bahwa tidak ada masalah di Mbak Safrida, tapi yang nomor satu yang harus diutamakan, nomor satu adalah keselamatan. Kalau kira-kira suatu tempat itu kita kira nggak nyaman, kita melihatnya tidak aman, ya udah nggak ada pilihan, kita harus kembali. Karena kalau sudah hubungannya dengan keselamatan itu nggak ada toleransi masalahnya, ya kan? Mungkin saran saya seperti itu. Baik. Nah, Coach ini saya coba bacakan dulu juga yang masuk pertanyaan di DM Instagram ya di Suara Sidoarjo dari Mas_Maston ini menanyakan Coach, kalau untuk perjalanan ini lebih amannya pagi, sore, siang atau malam gitu? Oke. Ya. Pagi, siang? Pagi, siang, sore atau malam? Oke. Masing-masing perjalanan ini, kalau tempatnya di sana nggak ada masalah, nggih. Katakan kita silaturahmi kan nggak ada masalah. Pagi, siang, sore, malam semuanya punya handicap sendiri-sendiri. Ya kan? Kalau pagi itu biasanya kan masih segar, masih fresh, ya kan? Nah, efeknya apa kalau pagi itu? Karena semua orang masih fresh, biasanya semua orang juga keluar kan, betul kan? Jadi efeknya itu, jadi kondisi jalan akan semakin ramai kalau pagi. Itu kalau pagi. Jadi kita harus ekstra waspada. Rencana perjalanannya juga harus lebih panjang. Kita harus prepare kalau seandainya terjadi kemacetan atau kepadatan dan sebagainya. Itu kalau pagi. Kalau siang
Kalau siang itu biasanya, apalagi sekarang musim kemarau, itu efeknya adalah panas. Nah, jadi kita harus memperhitungkan itu juga. Mungkin nggak banyak sudah orang yang keluar, katakanlah jam 11, jam 12 gitu, mungkin nggak banyak orang keluar gitu. Tapi ini tadi efeknya adalah panas. Jadi panas, kita harus siap-siap untuk stop and go-nya di mana, persiapan agar tidak dehidrasi itu kalau siang. Dan mesti cahaya matahari mesti panas, silau dan sebagainya kan gitu kan, Mbak. Itu pengaruhnya ke ini ya, driver ya. Kalau untuk yang khawatirnya kalau pas kena matahari, silau, itu berbahayanya untuk drivernya ya, Coach? Betul, drivernya. Jadi kalau perjalanan pagi, sore, malam ini efeknya ke pengendaranya, bukan ke kendaraannya. Kalau kendaraannya nggak ada masalah. Kendaraan kalau dia kondisinya sehat, pagi, siang, sore, malam nggak ada masalah. Kapanpun dia kita mau berangkat nggak ada masalah. Kalau sore mungkin handicapnya mendekati sama dengan pagi ya. Kalau sore sama dengan pagi. Dan ingat, bahayanya kalau sore itu saat mendekati masa antara siang dan malam, saat maghrib itu, ya kan, saat maghrib itu ada masa di mana lampu itu tidak bisa menerangi kondisi sekitarnya secara maksimal. Kenapa? Karena matahari itu masih ada remang-remang. Nah, biasanya sekitar maghrib itu, monggo silakan dicoba kalau pas maghrib itu mendekati adzan atau setelah adzan itu biasanya sudah agak gelap, tapi lampu kita nggak mampu untuk menerangi. Nah ini bahaya. Makanya kenapa kalau dulu orang-orang Jawa kalau ngomong ojo metu le pas maghrib kan seperti itu kan. Ya memang betul karena harus maghriban dulu di masjid kan seperti itu. Jadi sebetulnya kondisinya itu beda dengan kalau pagi. Kalau pagi setelah kita subuh berangkat itu kan dari gelap ke terang. Kalau dari gelap ke terang itu mata kita masih bisa masih bisa beradaptasi dengan baik. Nggak ada masalah. Tapi yang bahaya adalah dari terang ke gelap. Nah, itu yang bahayanya di situ kalau sore itu. Kalau sore seperti itu. Oke, baik. Kalau malam hari, nah ini. Kalau malam hari mungkin sekarang kalau malam hari itu yang jelas berkurang adalah sepeda motor, sepeda angin, seperti itu berkurang. Apalagi kalau di atas jam 9, jam 10 itu biasanya jalanan agak lengang, tetapi efeknya adalah karena jalan lengang dan gelap, kiri kanan gelap. Kalau jalannya lengang itu biasanya orang-orang akan terpacu untuk memacu kecepatan. Nah ini yang ingat bahwa kita tetap harus waspada dan lampu dipastikan lampunya semuanya dalam kondisi baik. Itu untuk kendaraan. Kalau untuk kita biological clock kita itu kalau malam kan harusnya istirahat, Mbak. Nah, berarti biological clock ini yang harus diperhitungkan. Gitu loh. Bahayanya itu antara jam 2, jam 3 itu ya mendekati subuh itu. Ya. Ya itu kalau kita istilahnya dalam tanda kutip kita melean atau bergadang, nyetir atau apapun itu saatnya ngantuk biasanya. Nah, kalau malam hari memang enak udaranya nggak panas, tetapi stop pit stopnya yang harus diperhitungkan. Sekitar 2,5 jam kalau untuk motor kita harus berhenti. Kalau mobil 4 jam harus berhenti. Itu tujuannya agar kita tetap aman. Pilihannya seperti itu. Jadi setiap pagi, siang, sore, malam itu semuanya ada handicapnya masing-masing. Ada ini ya kekurangannya masing-masing. Nah, monggo nanti bisa dipilih mana yang paling paling nyaman. Setiap orang beda-beda. Khusus untuk yang malam. Khusus untuk yang akhirnya memilih berkendara malam, usahakan istirahat yang cukup sebelum berkendara. Istirahat yang itu artinya ya istirahatnya di rumah, tidurnya cukup, kondisi sekitarnya juga harus mendukung. Artinya kalau si drivernya lagi tidur gitu, yang lainnya nggak usah teriak-teriak. Udah biarkan aja drivernya tidur, biar istirahat. Jangan sampai drivernya juga suruh ngangkat-angkat, suruh mindah-mindah barang, capek kan? Terus kemudian suruh nyetir, itu bahaya. Ya, mungkin itu Mbak Tika. Ya, siap Coach Arsyad. Ini masih ada satu pertanyaan lagi, dibacakan dulu saja ya, nanti ditanggapi setelah jeda. Iya, Karin. Iya, ada satu pertanyaan lagi yang masuk di WhatsApp redaksi dari Mbak Safira di Candi. Budget ini kan merupakan salah satu persiapan juga ya Coach untuk perjalanan
wisata yang akan kita tuju. Tapi bagaimana ketika budget yang sudah kita persiapkan ini seperti tempat menginap, makan, uang bensin dan lain-lainnya itu ternyata lebih dari apa yang kita siapkan. Sedangkan di tempat yang akan kita tuju sendiri ini ternyata tidak ada mesin ATM, dan ketika ingin membawa uang cash ini juga kan kalau banyak-banyak itu cukup mengkhawatirkan kalau misalnya melakukan perjalanan yang belum pernah kita tuju, seperti itu. Oke, baik ya, Mbak Safira ya tadi ya di Candi. Coach, satu lagi pertanyaan, tapi nanti kita tanggapinya setelah jeda ya Coach ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Atika dan Coach Arsad. Pagi ini ya saya benar-benar mendapat ilmu yang sangat bermanfaat. 5 poin penting yang saya tangkap dalam merencanakan perjalanan. 1 adalah tujuan, 2 menggunakan apa, 3 dengan siapa, 4 membawa apa, 5 prediksi segala sesuatu di tengah-tengah perjalanan. Terima kasih sekali untuk Mbak Atika dan Coach Arsad. Terima kasih Bu Yulia yang ada di Gedangan sudah simak juga perbincangan kita pagi ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Apa rahasia mereka untuk meraih sukses? Kuliahnya ya di kampus hebat, UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, perguruan tinggi bermutu di Indonesia. UMSIDA dong, melahirkan cendekiawan muda, mandiri, dan inovatif. Saya sukses karena dulu kuliah di UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, mengedepankan kreativitas dan khasanah keilmuan. Kamu juga bisa sukses. Kuliahnya ya di UMSIDA. UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo. Berproses menuju ASEAN Recognition tahun 2038. Daftar sekarang dan bersiap jadi generasi sukses. Klik pmb.umsida.ac.id atau WA 0877 5222 8200. Batas pendaftaran 31 Agustus 2020. Dapatkan beasiswa hingga menjadi sarjana. UMSIDA, pilihan tepat generasi hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ayo, ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sukseskan pilgub Sidoarjo 2020. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, dan 1500 ml, juga ada yang kemasan galon. Nah, info lengkap dan pemesanannya bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar di CV Lantabur Sidoarjo. Teleponnya 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan Sukodono, Sidoarjo. Air minum ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, kembali di program Safety on the Road bersama dengan Coach Arsat. Ya Coach, ini kita boleh tanggapi dulu pertanyaan tadi ada Mbak Safira ya yang ada di Candi tentang budget Coach. Gimana ini? Jadi memang kalau budget ini ya agak susah juga ya. Tapi kalau sekarang kelihatannya ATM di mana-mana ada ya. Nggak terlalu susah untuk nyari ATM sekarang. Ya. Artinya, tapi tetap harus disiapkan. Makanya kalau saya ngomong kita membawa barang apa itu termasuk ya itu tadi termasuk uang sakunya harus jangan dilupakan kan gitu kan. Cara kalau membawa uang cash memang kadang repotkan atau apa. Tapi paling tidak yang penting kendaraan ini kita masuk ngomong ke kendaraan. Jadi kalau kita berangkat dari rumah, kalau kita perjalanan jauh, pastikan kondisi motor atau mobil itu bensin dalam keadaan full pada saat berangkat. Begitu juga kalau kita ke tol. Sebelum naik ke tol itu pastikan bahwa bensin dalam keadaan full dulu. Jadi penuhin dulu sebelum berangkat itu. Apakah itu motor ataukah itu mobil sama. Pastikan itu sudah penuh dulu. Paling tidak satu kekhawatiran kita tentang bahan bakar sudah terlewatkan kan gitu kan. Itu dulu yang penting. Kemudian masalah uang cash ini ya agak susah juga. Tapi paling tidak selama perjalanan, katakanlah kita mau menuju kemana, contohnya daerah wisata kalau daerah wisata kelihatannya semuanya ATM ada mungkin Mbak Tika nggih. Tapi paling tidak pada saat kita berangkat sudah mendekati daerah tujuan. Nah, pada saat berangkat kita nggak terlalu banyak bawa uang memang. Tapi mendekati daerah tujuan, katakanlah masih sekitar tinggal 1/4 perjalanan lagi atau mungkin lebih pendek lagi, ya 1/4 perjalanan atau apa. Di situ ada ATM atau apa, baru di situ kita ngambil. Gitu loh. Baru di situ kita ngambil. Kalau jumlahnya besar, memang harusnya seperti itu. Terdekat. Jadi kita mengurangi selama perjalanan itu kita membawa banyak uang cash memang. Itu untuk keselamatan kita juga. Jadi ngambilnya, istilahnya ngambil uangnya itu di tempat kira-kira yang setelah ini kita akan, contohnya nih, setelah kita sampai di kota kabupatennya, setelah ini kita akan masuk ke daerah gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang suka off-road, suka apa, oh ini terakhir ini, setelah ini kita akan masuk ke daerah yang hutan atau apa. Nah, pada saat kita masih ketemu ATM itu, nah itu, disitulah tempat kita ngambil perlengkapan kita. Jadi artinya kita menyiapkan perlengkapan kita. Jadi mungkin di situ kita akan beli minum, beli apa, dan sebagainya itu seperti itu. Bahkan saya dulu kadang-kadang kalau beli oleh-oleh itu sudah dekat dengan daerahnya baru saya beli. Jadi saya tidak bawa di jalan. Itu lebih memudahkan, kecuali untuk beberapa oleh-oleh yang memang harus bawa dari rumah, kita bawa dari rumah. Tapi kalau yang kita kira-kira katakanlah bisa saya beli di dekat daerah tersebut, ya saya beli aja di dekat situ. Jadi mengurangi beban untuk kita membawa barang itu, membawa apapun lah, itu kita kurangi selama kita di perjalanan. Kita siapkan lagi setelah kita mendekati tujuan. Itu mungkin gitu Mbak Tika. Baik. Ya, Coach, ini tidak terasa waktunya sudah di akhir perbincangan kita di program Safety on the Road untuk kali ini. Terakhir mungkin ada pesan atau apa dari poin penting apa nih yang mungkin kita bisa dapatkan dari dialog atau pembahasan kita pagi ini? Kalau saya lihat ini, saya mencuplik dari iklannya Dinas Kesehatan tadi. Ya, kita harus membiasakan hidup sehat dan bersih.
selama masa pandemi ini. Jadi kita siapkan pada saat kita mau berkendara, poin ini yang penting, hidup sehat dan bersih. Bersih sehat itu artinya tubuh kita sehat, didukung dengan kalau kita harus keluar negeri seperti Mbak Ayu tadi, didukung dengan surat-surat yang diperlukan, berarti benar-benar kita sehat, ya kan? Ini dalam tanda kutip sehat itu seperti itu. Dan kita tetap menjaga kesehatan sebelum kita berangkat, kita benar-benar lebih banyak istirahat, terutama untuk drivernya. Itu berarti sehat kan kita kan? Itu berarti sehat dan bersih. Bersih itu artinya bersih di kendaraannya, bersih di barang-barang yang kita pakai. Jangan lupa kalau kondisi sekarang masker, hand sanitizer itu menjadi barang yang wajib ya. Dan bersih itu di kendaraannya juga. Artinya kendaraan itu semakin dia bersih, tidak banyak apa istilahnya tambahan-tambahan. Ada barang di atas, ada kalau sepeda motor ada gantungan di belakang, macam-macam. Itu akan lebih nyaman saat berkendara. Dan yang tidak kalah penting, kembali saya teringat yang tadi, Mbak Safrida tadi ya, ke tempat tujuan yang belum tahu. Nomor 1 adalah keselamatan. Jadi, pada saat kita membuat road plan, yang kita pentingkan nomor 1 adalah keselamatan. Keselamatan bagi diri kita, bagi yang kita bawa, dan bagi sekitar kita. Gitu loh. Jadi artinya kita benar-benar keselamatan ini menjadi hal yang penting. Gitu kan. Jangan sampai kita di jalan kita selamat tapi orang lain nggak selamat, itu nanti kalau tanggung jawabnya di akhirat agak repot nanti jawabnya. Kalau jawab di sini mungkin gampang, jawab di akhirat nanti agak repot. Makanya itu tadi keselamatan tetap menjadi nomor 1. Mungkin itu Mbak Tika. Baik. Ya, baik Coach Arsyad, terima kasih atas waktu dan juga sharingnya ya untuk pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kalau kata Bu Yulia tadi yang ada di Gedangan, ini sangat bermanfaat, dapat ilmu lagi bermanfaat pagi ini ya, terutama untuk persiapan untuk beraktivitas atau berkendara, terutama ini kalau keluar kota gitu ya Coach ya. Ya sama Betul. Sih ya, keluar kota mau di dalam kota juga. Kalau Oke, baik Coach Arsyad, terima kasih. Nanti insya Allah ketemu lagi di pekan depan ya, masih di program yang sama, Safety on the Road, yang akan hadir setiap Selasa pagi. Salam sehat selalu untuk Coach Arsyad. Amin, amin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, rencanakan perjalanan Anda, sahabat, untuk pagi ini yang sudah kita bahas bersama dengan Coach Arsyad. Coach Muhammad Arsyad, beliau adalah Coach Sigma Safety Drive and Ride dalam program Safety on the Road. Dan nanti jam 9 pagi Anda bisa ikuti talk show persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo jam 9 sampai 10 ya, nanti dengan tema kenali gejalanya dan obati hepatitis bersama Puskesmas Bareng Krajan. Anda bisa simak juga di YouTube Suara Sidoarjo Live dan streaming di www.suarasidoarjo.id. Interaktif Anda bisa gabung di 0318961514, WA 082132640109. Talkshow ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.